Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello It's Me people, selamat sore, kita berjumpa di It's Me Syasha Podcast. Jujur, kreatif, dan menginspirasi. Oke, dalam beberapa menit ke depan, saya Aisyah Syafira Putri Bawa, biasa dipanggil Syasha, akan menemani kalian lagi stay at home. Tentunya melalui It's Me Syasha Podcast, yang dapat kalian streaming melalui Spotify. Seringkali banyak orang bilang ya, aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Sedangkan kita juga dilema akan adanya modernisasi, arus globalisasi, dan akulturasi budaya yang menuntut kita tetap memakai produk-produk luar. Bahkan itu anak-anak muda sekarang banyak yang suka meniru budaya luar. Sedangkan bukannya biasanya bangga menjadi bangsa Indonesia itu identiknya dengan bangga memakai produk-produk dalam negeri. Nah, untuk menjawab ini semua, sore ini kita kedatangan tamu spesial yang humble dan jadi idola anak-anak. Tentunya beliau adalah abdi negara yang patuh. Beliau adalah Bapak Babin Gayam Sukoharjo, Bapak Gunawan Wibisono. Langsung saja, mari kita sapa ya. Assalamualaikum Om, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam Mbak Sasa, Alhamdulillah sehat. Oh ya Om, ini nanti enaknya panggilnya Om Gun atau Bapak Babin ya? Terserah Mbak Sasa, Om Babin juga boleh. Oh baiklah, oke. Oh ya, sebelumnya terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk mengobrol bareng Syasha dengan tema Bangga sebagai Bangsa Indonesia. Oh ya, kayaknya belum afdol ya kalau misalin tamu kita belum perkenalan diri dulu. Monggo Om, silahkan perkenalkan diri dulu, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Gunawan, saya Babin Kamtibmas di Kelurahan Gayam, Polsek Sukoharjo Kota. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini untuk bertemu dengan Mbak Sasa. Mungkin itu Mbak Sasa? Kalau Om itu punya anak berapa sih Om? Anak saya 3, cowok semua. Oh begitu ya. Kesibukannya sehari-hari itu apa ya Om? Sebagai seorang Babin Kamtibmas, tentunya kita selain menjadi petugas kepolisian di kantor polisi, tentunya kita punya wilayah di mana satu babin adalah satu desa atau satu kelurahan. Otomatis kita standby lebih banyak di kantor kelurahan untuk melayani masyarakat, sehingga apabila masyarakat membutuhkan kehadiran seorang polisi, tidak perlu jauh-jauh ke kantor polisi, namun ada di tengah-tengah masyarakat, yakni di kantor kelurahan. Demikian Mbak Sasa. Oh bagus banget itu Om. Oh ya Sobat Ismi Peoples, Om Babin ini kita datangkan untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita, generasi muda, untuk semangat dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Langsung saja saya tanya-tanya ya Om. Iya, silakan. Sebelumnya Syasha mau tanya nih Om. Om bangga tidak sebagai bangsa Indonesia? Ya, tentunya kita sebagai orang Indonesia wajib dan harus bangga menjadi bagian bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia sebuah bangsa yang maha kaya budaya, kaya suku bangsanya, sehingga dari perbedaan itu menjadikan sebuah kesatuan yang luar biasa. Wah, bagus ya. Iya dong, masa kita sebagai bangsa Indonesia nggak bangga gitu ya? Ya, harus bangga. Betul sih itu. Kalau menurut Om, bangga menjadi bangsa Indonesia itu bagaimana? Ya, kalau kita sebagai generasi penerus bangsa, wajib mengisi kemerdekaan tentunya. Karena susah payah para pendahulu kita untuk mempertahankan perjuangan mereka, tentunya dengan apabila kita sebagai pelajar, kita belajar yang baik, belajar yang giat, sehingga ke depan masa depan kita tidak menyusahkan dan masa depan kita bisa menjadi cerah, karena selain untuk kita sendiri juga untuk bangsa kita, untuk mengharumkan nama bangsa kita. Mungkin kurang lebihnya begitu Mbak Sasa. Jadinya pahlawan kita sudah
bekerja keras gitu ya, melawan penjajah dan berusaha terus untuk memerdekakan negara kita. Jadinya kan kita harus bangga dan melakukan yang hal-hal positif gitu ya Om. Oh ya, tentunya begitu Mbak Sasa. Alasan Om itu apa sih untuk bisa bangga menjadi bangsa Indonesia? Alasannya apa ya? Ya, alasannya karena Indonesia tentunya memiliki kan aneka-ragaman yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Tentunya keanekaragaman yang ada di Indonesia itu tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sehingga kita wajib mencintai apa yang menjadi produk-produk dalam negeri atau yang menjadi kebanggaan kita. Ya, kita salah satu yang menjadi kewajiban kita untuk mencintai produk Indonesia. Tentunya kita makan, kita minum, kita makan di restoran, atau kita beli baju, atau beli apapun juga. Kalau bisa itu produk bangsa kita sendiri. Sehingga memajukan ekonomi, memajukan kualitas, dan tentunya menjadi bangga itu tidak hanya menjadi slogan semata, namun dibuktikan dengan perbuatan. Demikian. Begitu ya Om. Seperti contohnya kayak batik gitu ya Om. Nah, betul. Itu kan karya warisan nenek moyang. Ya. Sekarang itu kan ada hari batik itu juga kan? Ya, Ya oke. Upaya yang kita harus lakukan agar bisa merasa bangga menjadi bangsa Indonesia itu apa aja Om? untuk bangga menjadi bangsa Indonesia yakni dengan tidak melakukan sebuah tindakan atau yang dapat menurunkan nilai atau citra bangsa Indonesia baik di mata internasional maupun dari tingkat tingkat keluarga. Kita harus menjadi orang Indonesia yang tertib dan berbudaya dengan cara contohnya paling kecil tertib dalam berlalu lintas, tertib dalam berhubungan sesama manusia atau berhubungan sosial sehingga menciptakan suatu perdamaian dan persatuan untuk memperkuat adanya NKRI. Demikian Mbak Sasa. Oke oke. Oh ya Om, gini, kan saya pernah lihat status Om ini di WA. Kayak Om jadinya datang ke sekolah. Itu termasuk memberikan inspirasi dan motivasi sebagai wujud bangga sebagai bangsa Indonesia atau bagaimana Om itu? Ya, tentunya selain bangga sebagai bangsa Indonesia, karena kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat atau yang dibilang Mbak Sasa itu di depan anak sekolah, tentunya kita mendekatkan secara dini polisi untuk tidak ditakuti. Polisi bukan sebuah momok, sehingga polisi itu dicintai dari anak-anak sampai masyarakat dewasa. Dengan tujuan hubungan masyarakat dengan polisi itu tercipta saling membutuhkan. Jadi kalau ada slogan anak kecil tidak mau makan nanti ditangkap Pak Polisi itu sebuah hal yang salah. Demikian Mbak Sasa. Oh, begitu ya, Om. Oh, jadinya polisi itu harusnya tidak ditakuti. Mereka itu berusaha untuk menjaga kita gitu ya, Om. Iya, jadi jangan sampai polisi itu dianggap seperti hantu. Kalau ada polisi, anak-anak itu jadi takut. Jadi makanya polisi itu datang ke sekolah-sekolah agar dicintai masyarakat sejak dini. Demikian Mbak Sasa. Oke, oke, oke. Om, kita itu harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang mempunyai kekayaan budaya itu kenapa sih, Om? Ya, karena tentunya bangsa Indonesia dengan warisan budaya yang sangat luar biasa itu, kalau kita tidak yang menjaga, mau dijaga siapa lagi? Tentunya kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa ini tentunya harus menjaga warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita sehingga dapat kita wariskan sampai dengan anak turun kita nanti. Dan itu dapat menjadi sebuah warisan yang sangat luar biasa untuk kedepannya. Jadi kayak bisa jadi cerita untuk... Ya betul, menjadi warisan. Ya, betul, oke. Om, kan ini salah satu budayanya itu kan ada yang lagu-lagu gitu ya kan, Om? Nah, bisa Om itu suka lagu Jawa gimana atau gimana? Ya tentunya kalau lagu mungkin semuanya suka.
Cuman karena saya itu polisi bukan penyanyi ya hanya sekedar suka saja. Itu kan Mbak Sasa. Nah, coba Om bisa coba nyanyi tidak? Sedikit gak apa-apa itu. Apa ya Mbak Sasa ya? Kalau yang yang paling terbaru ini kan lagu yang paling hit kan ini. Apa itu Om? Kowe belok ngiwon dengan tanpa nengetimburi itu loh. Mana? Itu gimana Om itu? Oh, Lagunya gimana itu? oh coba dinyanyikan Iya. ya. Ya, mohon maaf ini kalau suara saya jelek Mbak Sasa ya. Ya nggak apa-apa Om, nggak apa-apa, boleh boleh silakan. Kowe belok ngiwon dengan tanpa nengetimburi. Nah, Weh, itu aja. bagus tuh. Ih, bagus banget itu Om. Nah, itu kebanyakan di dunia nyata seperti itu Mbak Sasa. Jadi kalau di polisi lalu lintas itu, kalau orang mau belok itu kadang-kadang memang tanpa melihat ke belakang. Nah, padahal itu sangat membahayakan sekali. Iya itu Jadi betul tuh. sekaligus itu menjadi pengingat kita. Kalau kita naik sepeda motor atau naik sepeda ondal pun, ya kalau kita mau belok atau apa, kita wajib lihat Iya spion atau betul. lihat Harus belakang. lihat Itu Mbak kanan Sasa. kiri, Iya, depan iya, belakang gitu ya Om. betul. Oke. Bagaimana menurut Om itu kalau dengan melihat anak-anak muda sekarang? Kan banyak itu yang lebih suka kayak budaya-budaya luar, kayak berbahasa Inggris gitu. Tentunya kalau berbahasa Inggris itu baik karena bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional. Namun untuk budaya kita tidak perlu mengikuti karena tentunya budaya kita tidak kalah menarik dan tidak kalah baik. Tentunya kita sebagai penerus bangsa Indonesia ini wajib suka dengan budaya kita sendiri. Namun demikian, kalau ilmu seperti yang dikatakan Mbak Sasa itu bahasa Inggris, itu tidak masalah karena nanti kalau seperti kita mau ke luar negeri atau kemana, bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Jadi kalau hanya bahasa tidak masalah Mbak Sasa. Demikian. Jadi kayak belajar bahasa Inggris tuh nggak apa-apa, cuman jangan melupakan budaya kita sendiri gitu ya Om. Nah, Ya, tentunya gitu. Ilmu boleh kita mencari ilmu sampai kemana saja boleh. Namun kita harus tetap ingat bahwasanya kita sebagai orang yang berbudaya, ya sebagai orang yang beradat istiadat, tentunya kita wajib mencintai bangsa Indonesia itu. begitu begitu. Oke oke. Om, kalau Om itu cara mendidik putra-putra Om itu gimana? Kayak biar bisa bangga menjadi bangsa Indonesia itu mendidiknya gimana? Ya, tentunya saya sebagai seorang polisi mendidik anak-anak saya untuk disiplin, jujur, dan tentunya untuk rendah hati. Karena pendidikan itu yang paling penting ada akhlak. Tanpa akhlak, ilmu yang tinggi akan sangat berbahaya. Demikian Mbak Sasa. Bagus itu Om, betul Om. Ini kan akhlak itu juga penting gitu ya Om, tidak cuman pendidikan itu akhlak juga ya. Oh iya, karena kalau seorang itu mempunyai ilmu yang tinggi, tapi akhlaknya tidak baik, itu akan sangat bahaya sekali. Demikian Mbak Sasa. Oke oke, sip Om, itu betul itu Om. Oh ya Om, sebagai salah satu wujud bangga menjadi warga negara Indonesia, Om bisa sebutkan 3 kata saja, 3 kata untuk Indonesia gitu. Eh, 3 kata ya Mbak Sasa ya. Ya, Tentunya yang paling penting itu merdeka. betul. Oke. Yang kedua kita cinta. Mhm. Yang ketiga tentunya kita bangga. Betul tuh. Jadinya merdeka, cinta, bangga gitu ya Iya, Om. kita harus tetap cinta akan kemerdekaan dan bangga akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu Mbak Sasa. Keren banget itu Om. Ya betul tuh, betul sekali tuh ya. Semuanya ya. Oke. Untuk yang terakhir, pesan dan kesan dari Om kepada anak-anak muda sekarang agar mempunyai jiwa bangga sebagai bangsa Indonesia apa Om? Ya tentunya saya sebagai seorang Babin Kamtibmas yang setiap hari kita berada di tengah-tengah masyarakat, tentunya saya mengimbau kepada anak-anak saya, pada para siswa atau baik yang tingkat SD, SMP maupun SMA untuk tidak terlalu banyak main game. Tentunya game ini akan membuat budaya kehidupan anak-anak ini sangat tidak baik.
Contoh misal seperti anak yang sudah kecanduan game, selain mengganggu kesehatan, tentunya secara psikologis sangat mengganggu apabila anak itu sudah terlanjur suka dengan game, suka dengan gadget, nanti akan membuat psikologi anak itu kurang baik. Sehingga saya berpesan kepada orang tua untuk selalu mendampingi apabila anaknya menggunakan gadget, karena di dalam media sosial tentunya kita tidak bisa membendung baik itu yang bersifat pornografi atau yang tidak bersifat kekerasan atau apa, tentunya itu akan sangat mengganggu sekali terhadap kedewasaan anak nanti. Jadi sekali lagi saya mengimbau kepada para orang tua maupun anak-anak yang ada di tengah masyarakat untuk selalu meningkatkan akhlak yang baik, akhlak anak-anak yang baik, untuk membentengi diri dari perbuatan yang tidak baik. Demikian Mbak Sasa. Ya Om. Jadi saya juga pernah baca-baca gitu, ngelihat kayak ada kasus-kasus mereka kayak depresi gitu loh Om, karena ngelihat kayak posting atau dari kayak online gitu ya Om. Iya, tentunya media sosial ini Bahaya gitu ya. ada pengaruh baik, tapi juga tidak baiknya juga banyak. Demikian Mbak Sasa. Oke, nah jadinya udah ya. Nah kini kita akan bisa menggapai mimpi dengan bebas asalkan kita bisa rajin dan tidak malas. Melanjutkan kemerdekaan dengan tegas untuk menolak budaya luar yang tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila yang berlaku di Indonesia. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati jasa pahlawannya. Untuk itu, kita harus terus memperjuangkan bangsa Indonesia agar tetap merdeka dengan bangga menjadi bangsa Indonesia. Begitu ya Om? Iya, merdeka. Ya, merdeka gitu. Nah, itulah tadi obrolan kita ya dengan Om Gunawan Wibisono. Iya kan Om? Jadi gimana Om? Tadi asik tidak Om? Ya, asik Mbak Sasa. Mungkin kalau generasi bangsa Indonesia itu seperti Mbak Sasa semua, Indonesia nanti akan maju. Dan saya doakan semoga ada Mbak Sasa-Sasa yang lain di luar sana yang punya ide kreatif, yang mempunyai talenta-talenta luar biasa. Dan semoga ke depan Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diperhitungkan di kancah internasional. Demikian Mbak Sasa. Amin ya. Semoga semuanya bisa sukses terus ya. Ya, amin. Ya. Nah, dari obrolan kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari adalah sahabat apa kita harus tetap bangga dan semangat menjaga kesatuan bangsa Indonesia agar tetap jaya, merdeka, dan sejahtera. Oh ya, it's me peoples. Jangan lupa ya follow akun sosial mediaku di Instagram dan juga di Spotify ya, dengan username It's Me Shasha pakai Z, dan setiap kata menggunakan underscore. Nah, untuk bisa mengetahui info-info yang lain agar tidak kelupaan. Oke. Saya rasa cukup ya sekian bincang-bincang kita dengan Om Gunawan di It's Me Shasha Podcast. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Shasha dan Om Gun selaku guest kami pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, terima kasih ya Om. Iya, sama-sama.